Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yunikarani Justisi Nur Latifah, peserta Latsar CPNS 2021 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 16, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil learning journal yang sudah saya buat dalam bentuk mind map tentang komitmen mutu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat mind map berikut ini. Komitmen mutu terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, konsep dasar, lalu nilai dasar, lalu pendekatan inovatif, membangun komitmen mutu, dan berpikir kreatif. Yang pertama, mari kita bahas tentang konsep dasar terlebih dahulu. Konsep dasar terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, ada efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Sedangkan efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan inovasi ialah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Proses inovasi ini dapat terjadi secara perlahan atau bisa juga lahir dengan cepat. Hal ini bergantung pada kecepatan proses berpikir, ketersediaan sarana pendukung, kelancaran proses implementasi, dan keberanian untuk mengungkapkan inovasi tersebut. Dan yang terakhir adalah mutu. Mutu ialah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Kemudian kita beralih ke nilai dasar. Nilai dasar terdiri atas peningkatan produktivitas dan nilai-nilai dasar orientasi mutu. Dari segi peningkatan produktivitas ada terbagi menjadi 2, yaitu pertama motivasi dan kemampuan. Dari motivasi sendiri ada 3 hal, yaitu pertama self-commitment, environment, dan kultur. Sedangkan kemampuan itu terdiri dari education, training, habitual, dan experience. Peningkatan produktivitas itu sendiri berawal dari bahan baku atau sarana prasarana yang termasuk dari input, kemudian masuk menuju ke proses, seperti prosesnya dengan bekerja dengan optimal, tanggung jawab bersama, atau motivasi, lalu menghasilkan output, yaitu produktivitas meningkat. Kemudian kita beralih kepada nilai-nilai dasar orientasi mutu. ZMath dan kawan-kawan menyatakan bahwa terdapat 10 ukuran dalam menilai mutu pelayanan, yaitu pertama, tangible atau nyata dan berwujud. 2. Reliability atau kehandalan. 3. Responsiveness atau cepat tanggap. 4. Competence, yaitu kompetensi. 5. Akses atau kemudahan. 6. Courtesy, yaitu keramahan. 7. Communication atau komunikasi. 8. Credibility atau kepercayaan. 9. Security atau keamanan. 10. Understanding
the customer atau pemahaman pelanggan. Manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Beberapa metode atau perbaikan mutu yang bisa dilakukan yaitu ada 4. Pertama, 5 pilar TQM, 2. Fishbone manajemen mutu, 3. Pendekatan PBCA, dan 4. Tanggung jawab mutu. 5 pilar TQM tersebut mencakup antara lain produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Kemudian berdasarkan Fishbone manajemen mutu, menunjukkan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja yang bermutu, baik kinerja individual maupun kinerja organisasional. Kemudian menggunakan metode PDCA atau Plan Do Check Act, yaitu terdiri dari 4 langkah, yaitu antara lain perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab mutu yang mencakup 4 tahapan, mulai dari yang terendah yaitu basic unit level, 2 functional level, 3 strategis business unit level, dan keempat terakhir tingkatan paling tinggi yaitu corporate level. Kemudian kita beralih kepada pendekatan inovatif. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Menghadapi tantangan manajemen di masa sulit, inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif yang terdiri dari 4 cara, yaitu pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Dan yang terakhir, sintesis. Sintesis dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Selanjutnya, membangun komitmen mutu. Di sini ada 5 tahapan dalam membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama yaitu mengobservasi, mengidentifikasi, mendeskripsikan pemberian layanan, yaitu mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 2. Memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. 3. Mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. 4. Menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen pada mutu. Dan terakhir, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Dan kita memasuki pembahasan terakhir yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif terdiri dari indikator yang pertama yaitu memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. 2. Menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, khususnya bagi masyarakat yang dilayani. 3. Menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan.
Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.